masuk kepada kita mendengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua Deputi Kemahasiswaan STV Sadra, Ustadz Hashim Adnani MAG. Langsung saja kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah mempersilakan waktu saya untuk memberikan kata sambutan. Saya ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Ustadz Adlani PhD yang telah sudi menerima permohonan kita untuk bisa mengisi pada acara wiladah Amirul Mukminin, Sayyidul Wasiyin, Imamul Muttaqin, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Semoga nanti dengan wejangan-wejangan dan juga nasihat-nasihat beliau terkait dengan kepemudaan yang kreatif dan berakhlak yang mengambil dari untayan-untayan hikmah, untayan-untayan suci ahli bait Nabi, terkhususkan Imam Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan nanti bisa kita ambil manfaatnya untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya saya ucapkan terima kasih juga kepada guru kita Dr. Tusi yang telah bersedia juga untuk menghadiri acara pada pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran dua guru besar kita ini akan memberikan pencerahan dan memberikan cahaya pada majelis kita dan juga insya Allah bisa bermanfaat untuk aktivitas dan kreativitas kita sehari-hari. Mahasiswa, mahasiswi dan hadirin dan hadirat yang hadir pada acara pagi ini, baik yang hadir di Zoom maupun di medsos lainnya, bahwa Imam Ali sebagai guru kemanusiaan dan guru manusia-manusia yang mencari kesempurnaan. Untuk itu berkenaan dengan para pemuda, Imam Ali alaihissalam memberikan beberapa nasihat-nasihat yang diantaranya adalah bahwa Imam Ali menyatakan kepada putranya, faktor pertama adalah ketakwaan dan kesucian diri. Wa'alam ya bunayya inna habba ma anta akhidhum bihi ilayya min wasiyati taqwallah. Ketahuilah wahai putraku bahwa sesungguhnya tidak ada yang lebih aku cintai daripada apa yang kau akan ambil dariku melainkan wasiatku tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahid Mutahari menggambarkan bahwa kondisi para pemuda dihadapkan kepada dua hal yang kontra. Satu sisi bahwa dirinya menghadapi gejolak-gejolak jiwa mudanya yang itu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor nafsunya. Dan pada sisi yang lain adalah daya tarik ilahiyah, daya tarik fitrah yang Allah terapkan, yang Allah hadirkan ke dalam jiwa setiap insan. Karena itu dalam kehidupan anak muda ini selalu adanya peperangan yang kita harus waspada, bahwa kadang-kadang kiat-kiat setan begitu halus sehingga kita ternina bobokan oleh rayuan-rayuannya, dan itu dapat menghalangi kita untuk menuju kepada cita-cita kita. Karena itu
bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Ali alaihissalam kepada putranya, hendaklah kita berpegang kepada takwa. Ketakwaan, kata Syahid Mutahari, tidak saja terletak kepada salat, kepada puasa, kepada zikir-zikir yang lainnya, tapi adalah ketakwaan itu adalah bagaimana menjaga segala pikiran kita, segala tindakan kita agar tidak terjerumus ke dalam rayuan-rayuan syaitan ini. Yang kedua, bahwa Imam Ali alaihissalam memberikan nasihat kepada kaula muda adalah bagaimana kaula muda untuk bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya agar jangan sampai kemudian menyesal di kemudian hari. Imam Ali alaihissalam mengatakan badiril fursah qabla an takuna ghussah, bahwa rebutlah kesempatan itu sebelum engkau terlewati dan sebelum engkau menyesal. Karena itu anak-anak muda, para mahasiswa-mahasiswi, hendaklah gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya, kesempatan usia, kesempatan belajar, kesempatan kesehatan, semua kesempatan itu, sehingga kita tidak lantas kemudian menjadi terlena dengan masa muda kita dalam sia-sia, sehingga juga bahwa usia muda kita menjadi usia yang produktif, dan lebih lagi bahwa tidak sekedar produktif, tapi bagaimana kita menjadi duta-duta Rasulullah SAW dalam menebarkan kasih dan sayang yang dijiwai dengan sikap akhlak yang mulia. Demikian barangkali supaya apa yang akan disampaikan oleh kedua guru kita ini akan lebih banyak lagi kita serap. Dan akhirnya dari saya cukup sekian, dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan segalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sebesar-besarnya kepada Anda semua dan kepada kedua orang tua Anda semua. Sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hashim Adnani telah menyampaikan sambutan yang cukup bernas, berikan kita 2 poin penting bagi jiwa pemuda, bahwa kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin, menggunakan kesempatan-kesempatan agar tidak menyesal di depannya, ke depannya nanti. Kemudian dalam jiwa pemuda itu memiliki 2 sisi yang saling bertentangan, yang saling berperang dalam diri manusia. Ini syarat dengan nuansa irfani, maka di dalam peperangan dalam diri manusia itu kita mesti menjaga nilai-nilai kebaikan fitrawi dalam diri kita. Terima kasih kepada Ustadz Hashim Adnani sekali lagi. Mohon maaf. Kemudian kita langsung saja ke acara inti kita pada pagi hari ini, kepada guru kita, yaitu Ustadz Hamid Reza Tusi, PhD. Insyaallah beliau siap memaparkan atau memberikan kita ceramah, nasihat-nasihat dan keutamaan Imam Ali tentang 2 poin penting dari tema kita, yaitu kreativitas dan akhlak bagi pemuda masa kini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz Hashim Adnani tadi, bahwa nilai-nilai keutamaan dari Imam Ali alaihissalam itu mesti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kepada Ustadz Hamid Reza Tusi, PhD, untuk kita silakan waktu dan tempat. Dan terima kasih juga sebelumnya kepada Ustadz Wahyu Hidayat yang telah berkenan menerjemahkan kalam-kalam dari Ustadz Hamid Reza Tusi. Silakan. Away to see بفرمایید. Away to see. صدا باز کن. Away to see همون. Away to see صدای. سلام علیکم و رحمت الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای بزرگ را تسبیح میگویم
و بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بر اصحاب منتجبش درود میفرستم. Beliau mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kepada para nabinya yang suci, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. ابراز خوشحالی میکنم و سپاس خداوند سبحان رو میگویم که توفیق شد در خدمت اساتید و دانشپژوهان کالج اسلامی صدرا باشم و چند دقیقه‌ای با هم گفتگو داشته باشیم. Beliau merasa senang sekali berada di tengah-tengah kita semua, berada di tengah-tengah para ustadz, para mahasiswa, dan para pendengar yang ikut serta dalam acara ini dalam rangka memperingati milad Imam Ali alaihissalam. این توفیق مضاعف شد چون مصادف است بر ایامی که چند ازش فاصله نگرفته ایم در مورد ولایت در زمان ولادت امیرالمومنین علی علیه السلام است. Dan ini merupakan taufik bagi kita semua untuk merayakan hari wiladah Imam Ali alaihissalam, walaupun beberapa hari yang lalu telah berlalu, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita akan memperingatinya pada hari ini. موضوعی که انتخاب کردم تا از آموزه‌های بلند امیرالمومنین علی علیه السلام بهره بگیرم برای گفتگو میان خودم و دانشپژوهان عزیز موضوعی است که همیشه ما دانشپژوهان با اون در ارتباط هستیم. Tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini ialah tema yang mungkin sering kita dengarkan, dan kita akan mengambil manfaat dari apa yang telah Imam Ali contohkan kepada kita dan bermanfaat bagi semua mahasiswa. موضوع انتخابی در مورد تفکر خلاق و خلاقیت در تفکر است. Tema yang ingin saya sampaikan pada kali ini ialah pemikiran bagaimana mahasiswa bertindak kreatif dan bertindak rasional. در عالم علوم تربیتی جدید و میان عالمان یک نکته بسیار مهم در مورد تفکر خلاق مطرح شده است و تاکید بر آن رفته است. Dalam dunia pemikiran, terutama dalam bidang ilmu pendidikan, berbagai teori disampaikan, dan di antara berbagai teori itu ialah teori tentang kreativitas dalam pemikiran. بر همه روشن است در دانش علوم تربیتی بخشی مربوط به آموزش و پژوهش است. Dan kita tahu dalam dunia pendidikan ada yang namanya terkait dengan kajian, ilmu pengetahuan, dan penelitian. در حوزه آموزش و پژوهش که رشته مستقلی است بر تفکر خلاق و ویژگی‌های آن نظریه‌هایی پرداخته شده است. Dan dalam kajian penelitian ada salah satu di antara jenis model penelitian yaitu terkait dengan pemikiran kreativitas penelitian yang akan saya sampaikan pada kali ini. معمولاً در این مورد نظریه جان دیویی از دانشمندان آمریکایی علوم تربیتی مطرح است. Biasanya yang diambil dari teori ini berdasarkan pendapat dari seorang teoritikus Amerika yang akan saya sampaikan pada kali ini. البته علامه مظفر از علمای نجف در این مورد هم سخنان بدیع و جدیدی دارد. Tentu saja ada beberapa ulama seperti ulama Muzaffar dari Irak telah memiliki dan memberikan teori yang sama dengan hal ini. من به این نکته میپردازم و آن را توضیح میدهم، بعد میپردازم با ارتباط که میان این نکته مهم تربیتی وجود دارد در مورد تفکر خلاق و آموزه های بلند امام علی علیه السلام. Saya akan memberikan beberapa catatan terkait dengan pemikiran teori penelitian kreativitas dalam sebuah pemikiran yang saya akan coba sandingkan dengan karisma atau karakter pendidikan dalam pandangan Imam Ali alaihissalam.
معمولا در مورد تفکر خلاق و شکلگیری آن 5 مرحله یا 6 مرحله را ذکر می نمایند. Pada dasarnya dalam konsep penelitian kreativitas pemikiran dalam dunia pendidikan ada 5 bagian yang bisa disebutkan. البته می‌دانیم که دانش با خلاقیت در اندیشه همیشه رشد کرده است. Dan tentu saja kita yakini bahwasanya ilmu dengan adanya kreativitas pemikiran akan menjadi semakin berkembang. پس همیشه نکته مهمی در میان بشریت بوده است. Dan makanya ini menjadi sebuah catatan yang penting dalam perkembangan sebuah masyarakat. اولین مرحله رسیدن به یک تفکر خلاق احساس و به رسمیت شناختن یک وجود مسئله است. Salah satu dari bagian yang pertama dalam proses bagaimana menciptakan karakteristik pemikiran ialah merasa adanya sebuah sesuatu yang wujud dalam sebuah masalah. مرحله دوم تحلیل اجزای آن مسئله است. Bagian kedua dari proses kreativitas pemikiran ialah menganalisa dari sebuah masalah tersebut. مرحله سوم گردآوری معلومات از ابعاد مختلف مربوط به مسئله است. Tahapan ketiga ialah mengumpulkan semua masalah-masalah dan kemudian memberikan analisa terhadap masalah tersebut. مرحله چهارم بررسی فرضیه هایی است که از اون مسئله بیان شده است. Yang keempat ialah bagaimana meneliti, mengkaji, dan mengkritisi dari semua aspek dimensi terhadap masalah tersebut. مرحله آخر هم آزمایش اون فرضیه ها و رسیدن به یک فرضیه جدید یا انتخاب فرضیه موفق است. Dan tahapan yang terakhir atau tahapan yang kelima ialah menguji sebuah teori dari sebuah masalah hingga memunculkan sebuah teori yang baru dan didapatkanlah sebuah teori yang kuat dalam sebuah masalah. آنچه که از برآورد این چند مسئله چند مرحله به دست میآید آن است که بر اندیشه های گذشته باید تاکید کنیم و سعی کنیم میان درست و غلط آن تشخیص بدهیم. Dan yang terpenting dari semua tahapan yang kita lalui itu ialah bagaimana kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari masalah yang baru dan menjadikan sebuah kebenaran dari masalah yang baru dan kita meninggalkan sebuah masalah yang lama. البته آن آفتی که از تجربه گذشتگان ممکن است رخ بدهد این است که تقلید از دیگران بکنیم. Tentu saja kita terbelenggu oleh kesalahan-kesalahan dari teori atau masalah yang kita kaji oleh para orang-orang terdahulu yang sebelumnya mengkaji masalah tersebut, tapi itu bisa saja terjadi. البته اگر این آفت رو موفق به فائق شدن به اون بشویم بهره‌گیری از اندیشه های گذشتگان یک موفقیت است. Tapi tentu saja apabila kita bisa mengambil kesempatan dari kesalahan-kesalahan pemikiran masa lalu dan kita memperbaikinya di masa yang akan datang, itu merupakan sebuah kebaikan bagi kita di masa kini. به ما دانش‌پژوهان در روش تحقیق توصیه کردند که همواره سابقه تحقیق رو در تحقیق خود بیاورید. Dan kita selalu ketika ingin melakukan sebuah penelitian, kita awalnya ialah mencari referensi penelitian sebelumnya dan kita jadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya. چرا به ما میگویند باید در تحقیق سابقه تحقیق را بررسی کنید؟ Kenapa kita selalu ditanyakan sebelum melakukan penelitian kita harus melihat penelitian sebelumnya? نکته مهمش مربوط به بهره‌گیری از دستاوردهای دیگران و شناخت نقص و امتیاز آنهاست. Yang terpenting ialah ketika kita ingin menjadikan referensi penelitian sebelumnya,
tentu saja kita harus mengambil nilai-nilai positif dari penelitian sebelumnya dan memanfaatkan hasil yang memang benar yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. این به معنای توقف در گذشته نیست. Ini bukan berarti kita berhenti pada sebuah penelitian yang terdahulu. خلاقیت در جایی شکل میگیرد که امتیازات گذشتگان را به کار بگیری و نقص آنها را بشناسی که مرتکب نشوی. Nah, kreativitas pemikiran dalam hal ini, dalam kajian penelitian, kita janganlah sekali-sekali meninggalkan hasil penelitian yang dulu. Kita harus bisa memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya dan tentu saja dengan mempertimbangkan peran dari penelitian yang sebelumnya. چون ما عمرمان کوتاه است و تجربه کل بشر را خودمان نمیتوانیم انجام بدهیم. Dikarenakan umur kita terbatas dan apabila kita ingin meneliti semua kehidupan manusia, tak akan mungkin kita bisa menelitinya. امام علی علیه السلام در نامه 31 خود به فرزندش می‌فرماید Imam Ali alaihissalam dalam catatan suratnya kepada anaknya yang termaktub dalam Nahjul Balaghah nomor 31 berkata, پسرم اگرچه من به اندازه مردمی که پیش از من بوده‌اند عمر نکردم. wahai anakku, sesungguhnya umurku tidak lebih sebagaimana umur-umur makhluk sebelumnya. ولی در کردارشان دقت و در اخبارشان فکر کردم. Tapi dalam setiap perilaku, dalam setiap perbuatan, dalam setiap pikiran kita harus senantiasa berhati-hati. تا جایی که من با این عمر کوتاه هم رسیدم به آنها از اول تا آخرشان. Sampai dengan suatu masa di mana saya akan tiba ajal saya dan saya akan bisa mengenal dengan kehidupan mereka. اعمال خوبشان را از اعمال تیرهشان تشخیص دادم. Dan kita harus memisahkan antara perbuatan-perbuatan baik mereka dan perbuatan-perbuatan buruk mereka. هر چیزی که خالص بود انتخاب کردم. Sesuatu yang datangnya ikhlas maka pilihlah. هر چه زیبا بود انتخاب کردم. Dan sesuatu yang baik bagi kita maka pilihlah. هر آنچه که بد بود واگذاشتم و انتخاب نکردم. Dan sesuatu yang buruk dari kita, apa-apa yang datang dari kita maka jauhilah. به تو وصیت میکنم این گونه باش. Dan saya mewasiatkan kepadamu wahai anakku, seperti inilah perilakumu. محبوب ترین برنامه‌ای که از تو میخواهم Yang paling aku cintai dari segala aspek kehidupanku, بعد از تقوای الهی setelah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala و واجباتی که خداوند فرض کرده است، dan semua kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kita lakukan, اعمال صالح گذشتگان را برگیر dan berilah petunjuk dan ambillah petunjuk dari amal-amal soleh orang-orang terdahulu. و در عین حال در اعمال آنها اندیشه کن. Dan berfikirlah dari perbuatan-perbuatan orang terdahulu. که این راه سعادت توست. Dan ini merupakan jalan menuju kebahagiaanmu. خب برمیگردیم به نکته تربیتی و نکته آموزشی پژوهشی. Dan kita kembali lagi ke tema bagaimana menciptakan sebuah karakteristik penelitian pendidikan dalam kehidupan. حالا که در ایام ولادت آن امام بزرگ هستیم، dalam hari-hari memperingati wilayah Imam Ali alaihissalam, بزرگترین دستاورد آن است که yang paling besar dari merayakan peristiwa lahirnya Imam Ali alaihissalam adalah که ایشان از 1400 سال پیش به ما توصیه کرده اند beliau Imam Ali alaihissalam dari 1400 tahun yang lalu memberikan nasihat kepada kita. ما دانشپژوهان Kami semua mahasiswa peneliti و کسانی که محققند dan setiap orang yang menjadi peneliti در تحقیق و خلاقیت تحقیق dalam sebuah penelitian dan kreativitas penelitian, راه صحیح آن است که jalan yang benar dan lurus ialah
بر اندیشه های گذشته نظر کنیم berdasarkan pemikiran dan melihat pemikiran masa-masa orang terdahulu. و با اندیشه نکات مثبت را برگیریم Dan kita selalu melakukan sebuah pemikiran positif yang kita ambil. و نقص های نظریه و اندیشه آنها را تشخیص بدهیم. Dan kita mampu memisahkan peran pemikiran baik dan buruk yang telah mereka lakukan. خلاقیت چیزی نیست جز اینکه فکر جدید در کنار فکرهای قدیم پدید آید. Kreatif pemikiran bukanlah kita memisahkan antara pemikiran yang baru dengan pemikiran yang lama. مثلا در حوزه فلسفه یا تفسیر Misalnya dalam kajian filsafat atau tafsir, فقط تکیه بر حرف گذشتگان نیست. kita tidak semata-mata merujuk pada penafsir atau filosof zaman dahulu semata. در مرحله نخست فهم نظریه های گذشتگان است. Dalam tingkat pertama memang penting kita harus bisa memahami pendapat tafsir atau filosof pertama. شناخت روش های موفق آنان است. Kita harus mengenal metode berhasilnya mereka menciptakan teori dari para mufasir atau filosof yang lama. و در عین حال شناخت نقائص آنها. Dan di satu sisi juga kita harus melihat kelemahan-kelemahan pendapat para mufasir dan para filosof yang lama. پرهیز از نقائص menjauhkan diri dari segala kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan mereka. اجازه میدهد فکر جدید رشد کند. Dan kita harus mencoba mengambil tindakan untuk menciptakan sebuah pemikiran baru. این در حوزه تحقیق و پژوهش بود. Ini merupakan kajian dalam penelitian dan pemikiran. اما در حوزه تربیت اخلاقی Akan tetapi dalam kajian pendidikan tarbiyah, در حوزه تربیت اخلاقی هم این معیار کارگشایی است. dan dalam kajian pendidikan akhlak tarbiyah ini merupakan parameter yang sangat penting. فرض کنیم کسی میخواهد گامی به جلو رود و تربیت اخلاقی بهتری پیدا کند. Misalkan saya akan memberi contoh, ada seseorang yang ingin memberikan jalan bagi kita untuk bagaimana menemukan cara memberikan tarbiyah akhlak yang baik. بر احوال گذشتگان دقت کند. Maka kita harus melihat bagaimana orang-orang terdahulu mempraktekannya. درس بگیرد در جاهایی که موفق نبودند. Dan tentu saja kita harus mengambil pemikiran atau perbuatan tempat-tempat yang bisa menghasilkan sebuah metode pembinaan akhlak yang baik. اشتباه آنان را تکرار نکند. Dan otomatis bukan berarti kesalahan orang terdahulu kita lupakan begitu saja. عبرت گرفتن به این معناست. Inilah yang dinamakan dengan sebuah ibrah. تجربه را تجربه نکند. Pengalaman bukanlah sebuah pengalaman yang harus kita ulang. روش‌های موفق آنها را در نظر بگیرد. Dan metode yang mereka gunakan orang-orang terdahulu maka perhatikanlah oleh kita. و برای نقص کارهای اونها راه جدید بپیماید. Dan dengan peran mereka kita bisa menciptakan model dan teori baru dari peran mereka sebelumnya. از علماء اسلام Dari ulama Islam در فریقین dari دو فرقه شیعه و سنی dalam mazhab Sunni dan Syiah, دو استاد اخلاقی به ما این نکته را در کتاب‌هاشون نوشته‌اند. dari sebuah kajian ulama Sunni dan Syiah ada dua bagian yang kita bisa ambil ibrahnya. امام محمد غزالی Imam Muhammad Al-Ghazali در احیاء علوم الدین dalam kitabnya Ihya Ulumuddin و ملا محسن فیض کاشانی dan Mullah Hussein Faiz Al-Qasani در کتاب المحجة البیضاء dalam kitabnya Al-Mahajjatul Al-Baydha به ما درس اخلاق و درس پژوهش با توجه به خلاقیت فکر دادند. memberikan sebuah gambaran bagi kita tentang bagaimana menciptakan kreativitas dalam pemikiran.
این دو کتاب که نام بردم Ini dua kitab yang saya sebutkan tadi تماما اخلاقند، merupakan sebuah kitab akhlak. ولی در این حال اخلاق Tetapi dalam satu sisi merupakan kitab akhlak, میتوان ازشون بهره های پژوهشی و آموزشی گرفت. kita bisa mengambil manfaat kitab akhlak ini sebagai kitab pemikiran dan kitab sebuah penelitian. ما نیاز داریم برای این کتاب‌های گذشتگان رو بارها و بارها مطالعه کنیم. Kami sangat memerlukan bahwasanya dua kitab ini lakukanlah sepanjang kalian bisa untuk kalian baca dan kalian teliti. به روش‌های مختلف به ما آموخته‌اند Dengan metode yang berbagai macam, kitab ini memberikan pelajaran bagi kita. در حوزه اخلاق Dalam bidang akhlak و پژوهش dan penelitian, خلاق باشیم. kita harus kreatif. به همان معنایی که بحث کردیم. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya. پس ما دانش‌پژوهان Maka kita sebagai ilmuwan, sebagai mahasiswa, راهی نداریم جز این که tidak ada jalan selain jalan yang با معیار خلاقیت dengan parameter kreativitas pemikiran kita, دانش آموزی کنیم، دانش پژوهی کنیم. kita menjadi mahasiswa dan kita menjadi peneliti. خب امیدوارم که بنده واسطه شده باشم بهره ای از آموزه های بلند امیرالمومنین علی علیه السلام مطرح کرده باشم. Dan alhamdulillah saya berharap kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disebutkan oleh Imam Ali alaihissalam. اول خودم عمل کنم Yang pertama, saya sendiri harus mengerjakan apa yang beliau و توصیه sabdakan, میکنم dan kita harus melaksanakannya dengan secara konsisten. دوستان عزیز هم از این آموزه ها بهره بگیرید. Dan saya berharap teman-teman semua di sini bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. و انشالله آینده علمی و اخلاقی مناسبی داشته باشید. Dan insya Allah saya berharap kita semua bisa menapaki sebuah masa yang cerah dari ilmuwan yang berakhlak sekaligus yang berintegritas. خدا را سپاس میگویم Saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala که توفیق شد در این مباحثه علمی مجلس علمی شرکت کردم. karena telah mendapatkan taufik dan hidayah bisa hadir dan ikut serta dalam kajian ilmu pada hari ini. از خدا میخواهم توشه آخرت بنده باشد. Dan saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan pada akhirat saya. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa menerapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih highly mamnun kepada Ustaz Hamid Reza Tusi atas pemaparannya. Tadi tentang penelitian dalam perspektif pendidikan. Bagaimana beliau menghubungkan antara nilai-nilai atau surat yang disampaikan oleh Imam Ali kepada anaknya tentang kita harus memerhatikan pemikiran-pemikiran orang terdahulu. Bukan hanya membuat suatu pemikiran tertentu tanpa memerhatikan teori-teori sebelumnya. Ini sangat penting ya, mungkin bagian dari salah satu bab tahap dalam karya ilmiah. Kita ketahui bahwa beliau mampu mencari titik temu kesamaan antara apa yang ada di dalam surat Imam Ali itu dan bagaimana teori pendidikan kreativitas pemikiran pada saat ini. Masya Allah cukup menarik dan bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kita akan langsung saja masuk kepada pembicara kita kedua, guru kita juga, Ustadz Muhammad Adlani. Alhamdulillah juga secara pribadi beliau merupakan guru saya dan pernah belajar kepada beliau beberapa hari di Makassar. Salam Ustadz. Ustadz Adlani.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Baik, langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Adlani untuk menyampaikan wejangan-wejangannya di hari wiladah Imam Ali alaihissalam pagi hari ini. Terima kasih. Silakan. Terima kasih moderator. Awal be jenobe ogoy Hamid Reza Tulsi خیلی خوش آمد میگویم و متشکرم. از فرمایش شما خیلی استفاده کردم. خیلی نکات مفید که بیان کردم این واقعا کلید موفقیت در همه آموزش و پژوهش امروز و آینده. انشاءالله هرچه بیشتر از وجود شما بهره میبریم، بهره میبریم انشاءالله. شنیدم شما در اندونزی تشریف آوردی؟ بله، توفیق شده است. بله، در جاکارتا هستم. الحمدلله. فکر کردم تکوم هستی. نه، در جاکارتا هستم. الحمدلله، خیلی خیلی خوش اومدی. تشکر میکنم. متاسفانه من تو جاکارتا نیستم، شهر دیگر. از جاکارتا تقریبا 1.5 ساعت پرواز داره. انشالله انشالله. آره، مشتاق دیدار شما. سلامت باشید. همچنین. ممنونم. Insyaallah. Terima kasih kepada Ananda Fadel, moderator, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikin bi wilayati Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadullahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak henti-hentinya kita manjatkan puji syukur yang teramat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita, Sang Pengatur kita, yang telah memberikan eksistensi dan keberadaan kepada kita semuanya. Dan yang kedua, nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah kenikmatan Islam itu sendiri. Jadi di samping kita eksis saat ini, kita pun adalah seorang Muslim. Dan kenikmatan ketiga setelahnya yang terbesar adalah kita mengenal Ahlul Bait Nabi sebagai pewaris keilmuan Nabi. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha." Jadi untuk mengetahui keseluruhan pengetahuan Rasulullah, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti Imam Ali alaihissalam sebagai pintu masuk menuju kota ilmu tersebut. Dan alhamdulillah, semoga kenikmatan yang keempat yang bisa kita harapkan dan tak henti-hentinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul mengikuti dan menaati seluruh pemikiran-pemikiran Ahlul Bait dan menjadikan seluruh perilaku dan perbuatannya sebagai teladan buat kita semuanya. Karena salah satu syarat dalam meraih puncak kesempurnaan yang bisa dicapai oleh manusia adalah liqa Allah. Tidak ada jalan lain kecuali mengikuti Ahlul Bait Nabi yang merupakan pintu ilmu menuju gerbang suci Rasulullah, menuju kota suci Rasulullah, yang merupakan totalitas kesempurnaan insani yang bisa kita dapatkan.
Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk sedikit bertabarruk, mengambil berkah, mengambil pemikiran dan poin-poin penting yang bisa kita manfaatkan di dalam menjalani dan meniti kehidupan kita di dunia ini hingga akhirat kelak insyaallah, terutama terkait dengan poin-poin pemikiran Imam Ali alaihissalam, sekaligus dalam upaya memperingati kelahiran beliau yang penuh dengan berkah itu. Terkait dengan masa muda, kaum muda, dengan pemikiran Imam Ali itu sangat banyak sekali, ya, sangat penuh dengan wejangan-wejangan terkait dengan kaum muda dan masa muda. Kita ketahui bahwa masa muda itu ya ibaratnya musim semi bagi manusia. Masa muda tergolong nikmat terbesar pada manusia. Setiap manusia jika ia berjalan secara alami dan tidak mengalami hal-hal yang membuatnya harus cepat berpindah ke alam lain, maka niscaya setiap manusia itu akan sampai pada stasiun yang disebut dengan masa muda. Masa muda sebuah stasiun yang sangat indah sekali. Setiap orang terutama yang telah melewatinya ingin kembali ke masa muda. Bernostalgia di masa muda adalah sesuatu yang sangat indah sekali, karena memang seluruh keindahan, seluruh kenikmatan, bahkan seluruh kesuksesan itu ada pada masa muda. Karena itu pada masa muda inilah atau kaum muda betul-betul harus memahami nilai masa muda itu dan umur di masa itu. Karena kalau tidak, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk meraih yang lebih tinggi dari itu. Apa yang diperoleh oleh manusia di masa tuanya itu ditentukan di masa mudanya. Jadi ketahuilah, masa depan bergantung pada masa muda. Begitu pula terkait dengan peradaban dunia, terkait dengan negara tertentu, itu semuanya diukur di masa muda. Diukur pada generasi mudanya. Jadi kalau generasi mudanya memiliki potensi dan memanfaatkan umurnya secara maksimal, maka sangat besar harapan suatu negara atau suatu peradaban. Begitu pula bagi dirinya sendiri. Jadi dalam hal ini, ya kalau kita lihat sabda Imam Ali berkenaan dengan masa muda, beliau berkata, ya di dalam kitabnya Ghurarul Hikam, ya jilid pertama, hadis ke-11. Beliau bersabda, dua perkara yang tidak diketahui nilai dan keutamaannya kecuali orang telah kehilangan keduanya. Yang pertama, masa muda, dan yang kedua, kesehatan. Ya. Imam Ali sudah jauh-jauh sebelumnya mewanti-wanti, memberikan peringatan kepada kita semuanya untuk betul-betul menghargai dan harus mengetahui begitu besarnya nilai masa muda dan kesehatan. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk itu. Di masa muda, kaum muda, dua hal yang sangat besar di situ. Yang pertama, semangatnya yang sangat membara. Dan yang kedua, jasmani dan badannya kokoh dan kuat. Sehingga apapun yang diinginkan, jasmaninya bisa menerimanya. Misalnya, di masa muda ia ingin menimba ilmu di suatu negara tertentu, di kota tertentu yang jauh dari tempat kelahirannya, dengan jasmani yang sehat, jasmani yang kuat, ia bisa melakukan itu.
Dan itu mungkin sangat sulit dilakukan oleh orang tua. Mungkin orang tua semangatnya tidak luntur, tapi jasmaninya sudah sangat lemah, sedemikian sehingga dia tidak mampu ya mengikuti apa yang diinginkannya. Karena itu masa muda merupakan suatu hal yang sangat besar, merupakan modal kehidupan yang besar. Kesuksesan, kemuliaan seseorang dilihat di masa mudanya. Ialah potret kehidupan di dunia dan akhirat. Karena itu jangan sampai kita kehilangan modal itu. Imam Ali dalam masalah nilai manusia itu ya di dalam satu kumpulan syairnya berkata, apakah kalian beranggapan bahwa kalian adalah seonggok daging atau dunia yang kecil? Dalam diri kalian ketahuilah ada dunia yang sangat besar. Jadi dalam diri manusia, kalau dalam Ibnu Arabi, manusia itu ibarat alam makro, bukan alam mikro, alam makro. Jadi apapun yang ada dalam diri manusia, yang ada pada alam, ada pada diri. Seluruh potensi-potensi yang ada pada alam, ada pada diri manusia. Karena itu manusialah yang layak menjadi khalifah. Karena seluruhnya ada pada diri manusia. Manusia dibekali akal, pada saat yang sama dibekali hawa nafsu. Sementara malaikat hanya dibekali akal, dan binatang hanya dibekali nafsu. Tapi kedua perkara ini, akal dan hawa nafsu yang diberikan kepada manusia itu kalau disalahgunakan atau tidak tepat dimanfaatkan, maka itu akan menjadi bala dan musibah besar bagi manusia itu sendiri. Tapi kalau itu besar dan tepat dimanfaatkan, maka manusia akan mencapai derajat tertinggi yang bisa dicapainya dan mengalahkan kedudukan para malaikat. Di sini akan saya mengutip beberapa kalimat dari Imam Ali tentang apa saja yang membuat hancurnya masa muda, hancurnya kaum muda. Jadi itu perlu juga diketahui. Jadi di sisi lain masa muda merupakan modal yang sangat besar, tapi kalau tidak dipandang secara tepat dan dimanfaatkan secara maksimal, maka masa muda, tinggallah masa muda. Kita tidak akan mungkin lagi, kita mustahil mengulang masa muda kita. Masa itu terus berjalan ke depan. Kalau kita tidak memanfaatkan hari ini, maka hari ini tidak akan kembali. Hilang begitu saja. Makanya hal-hal yang sangat berhubungan dengan kesuksesan seseorang itu perlu diperhatikan. Dan begitu pula hal-hal yang merugikan dan menghancurkan seseorang pun harus diperhatikan. Yang pertama yang saya ingin katakan adalah apa faktor yang menghancurkan dan membinasakan masa muda kita. Yang pertama adalah menurut Imam Ali, kita itu terkadang merasa rendah, merasa kecil dan tidak percaya diri. Itu poin yang pertama. Jadi kalau ingin berhasil, harus percaya diri. Jangan merasa rendah, jangan merasa kecil. Bagaimana yang saya ungkapkan di awal, bahwa Imam Ali katakan, kita ini bukan seonggok daging yang kecil, kita ini bukan dunia yang kecil, tapi manusia secara umum adalah alam yang sangat besar itu sendiri. Itu harus diketahui. Kita harus memiliki kepercayaan diri bahwa saya ini manusia, saya memiliki potensi yang luar biasa untuk mencapai kesuksesan. Jangan merasa rendah, jangan merasa kecil.
Jadi merasa rendah, merasa kecil di hadapan individu-individu lain, merasa kecil dan merasa rendah di hadapan negara-negara maju lainnya, itu dalam Islam sangat tidak dibenarkan. Dan itu ancaman terbesar bagi kaum muda. Kaum muda harus bangkit, harus percaya diri, jangan rendah. Memang tidak bisa dipungkiri, untuk meraih kesuksesan dan menguatkan kepercayaan diri itu butuh pengetahuan, itu pasti. Tapi kalau dari awal sudah merasa bahwa saya ini tidak mampu, saya ini rendah, saya ini kecil, kalau orang lain itu mampu itu wajar, itu satu kesalahan besar. Semua manusia diciptakan Allah memiliki potensi yang luar biasa, yang harus diketahui oleh manusia, yang harus diketahui oleh setiap anak muda. Setiap kita memiliki potensi untuk melewati, untuk lebih tinggi dari para malaikat, untuk sejajar dengan kehidupan para nabi. Bukankah nabi diutus untuk kita teladani? Berarti manusia bisa mencapainya dengan syarat menapaki, meneladani para nabi secara 100%. Katakan pada diri kita bahwa saya mampu untuk mencapai cita-cita itu. Jadi tanamkan pertama dulu adalah cita-cita, tujuan kita, tujuan hidup kita, baik di dunia ini maupun di akhirat. Setelah itu, katakan pada diri bahwa saya mampu mencapai itu. Jadi yang pertama, faktor yang sangat menentukan di dalam kehancuran dan kebinasaan masa muda kita adalah hilangnya percaya diri, merasa rendah dan kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang ada anak muda, ya, itu mungkin pada tingkat tertentu sudah meraih kesuksesan. Dia kemudian sombong, kemudian angkuh. Nah, kesombongan, keangkuhan ini itu akan menjadi penghalang dan penghambat terbesar bagi kemajuannya di masa yang akan datang. Karena umumnya orang yang angkuh dan sombong tidak lagi ingin melihat bagaimana orang lain itu sukses. Tidak ingin lagi melihat atau mempelajari apa-apa yang membuat orang lain itu sukses. Dia merasa bahwa apa yang dia ketahuinya itu adalah puncak kesempurnaan. Padahal pengetahuan itu tak terbatas. Tak terbatas. Ketika kita menyatakan bahwa ketika kita menegaskan bahwa pengetahuan saya adalah pengetahuan yang sempurna, sesungguhnya itulah awal dari kebodohan. Tidak ada manusia yang dalam umurnya yang sependek itu bisa mengetahui segala sesuatu. Itu mustahil. Karena itu, keangkuhan dan kesombongan yang mungkin tumbuh dan besar di dalam hati manusia, itu akan menjadi penghalang terbesar bagi kemajuan dan kesempurnaan insani dan agama. Manusia tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, dan harus terus belajar, dan belajar. Bukankah Rasulullah bersabda, tuntutlah ilmu dari ayunan hingga biang lahat. Kita menuntut ilmu, tak terbatas. Karena kunci kesuksesan ada pada pengetahuan dan ilmu itu. Kemudian, faktor ketiga yang bisa menghancurkan dan menghanguskan masa muda kita adalah keraguan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa masa muda atau anak muda itu belum sempurna pengetahuan. Tidak bisa dipungkiri, karena bagaimanapun
pengetahuan dicapai sebanding ya, dengan umur kita, pencarian kita di masa itu. Nah, sayang sekali kalau ada serbuan berbagai keraguan-keraguan, baik dalam bidang keagamaan, terutama dalam bidang keagamaan, itu yang membuat sebagian kaum muda kita, sebagian anak-anak muda itu terjebak dalam keraguan-keraguan tersebut, dan itu akan juga menjadi faktor hancurnya dan tidak termanfaatkannya waktu dan kesempatan di masa muda. Akhirnya ia terjebak di dalam keraguan itu. Dia tidak bisa berkutik, dia tidak bisa kemana-mana. Dan ini suatu bahaya yang sangat besar sekali. Karena itu, untuk keluar dari keraguan-keraguan yang ada itu dibutuhkan metode-metode yang rasional dan logis. Kajian-kajian rasional, kajian-kajian logis itu perlu diikuti dan perlu secara sistematis, ya, secara sistematis ditekuni oleh kaum muda sehingga keraguan-keraguan apapun tidak membuatnya berhenti dalam proses kesempurnaan. Imam Ali dalam hal ini bersabda, keraguan dinamakan keraguan karena ia menyerupai kebenaran. Jadi terkadang karena kita menganggap ada pemikiran yang nampak seperti kebenaran, itu kita ikuti. Kita mengikutinya tanpa kajian-kajian yang sistematis, tanpa kajian-kajian yang mendalam. Kita mengikuti secara taklid. Padahal keraguan itu bukanlah kebenaran. Keraguan itu adalah kebatilan. Kita terjebak di situ. Akhirnya apa? Waktu kita habis hanya untuk persoalan-persoalan tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri, kata Imam Ali, kenapa orang bisa terjebak di dalam keraguan? Karena memang keraguan itu menampakkan dirinya seperti kebenaran. Ini yang sangat berbahaya. Karena itu, untuk keluar dari persoalan itu, memang dibutuhkan fokus ya, dan kecerdasan tertentu, sedemikian sehingga kita bisa keluar dengan selamat dari berbagai serangan-serangan keraguan tersebut. Dan itu dibutuhkan dialog, dibutuhkan diskusi ya dengan orang-orang tua ya. Di sini pengalaman orang tua, pengalaman atau pengalaman pemikiran-pemikiran yang lampau itu bisa membantu kita di dalam menghadapi serangan-serangan keraguan yang mungkin dan itu niscaya kita akan hadapi. Tidak ada manusia dalam perjalanan pemikiran intelektualnya tidak diperhadapkan dengan keraguan-keraguan. Itu mustahil. Dan justru orang besar itu dari keraguan-keraguan itu. Jadi dari satu sisi keraguan itu berbahaya, membuat kita tidak bisa bergerak, tidak bisa menyempurna. Tapi dari sisi lain, keraguan itu justru pintu gerbang mencapai kesempurnaan yang lebih tinggi. Kalau kita bisa keluar secara baik dari situ dengan cara-cara yang rasional dan logis. Dan keempat, faktor yang sangat penting mendukung atau bahkan bisa menyebabkan hilangnya kesempatan emas pada masa muda adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti keluarga, sekolah, kampus, lingkungan masyarakat itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk kepribadian seseorang.
Jika lingkungan dan komunitas itu sehat, tentunya akan memberikan pengaruh yang positif. Jika tidak, sebaliknya akan negatif dan membinasakan. Jika kita berteman dengan seorang misalnya ya, kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, walaupun kita tidak membeli minyak wanginya, tapi karena akrab dan sering berinteraksi, itu minimal kita akan mendapatkan percikan wewangiannya. Begitu pula kalau kita misalnya berteman dengan seorang pandai besi, akrab dengannya, dan interaksinya sangat intens, maka percikan apinya pun kita akan dapatkan. Jadi siapa diri kita itu juga berpengaruh pada siapa teman kita. Karena itu pilihlah teman, pilihlah sahabat yang memiliki pengetahuan, yang memiliki akhlak yang baik. Dan itu akan mempengaruhi kepribadian kita pula. Yang kelima, faktor kelima di dalam perkara yang perlu diwaspadai, perlu direnungkan supaya kita tidak terjebak di situ adalah mengikuti hawa nafsu secara berlebihan tanpa kontrol. Atau terjebak di dalam suatu budaya yang disebut dengan hedonisme. Tidak bisa dipungkiri. Memang itu sangat berat. Masa muda itu adalah masa yang penuh dengan semangat. Semangat hidup yang sangat tinggi itu ada pada masa muda. Karena itu, kalau akalnya yang menguasainya, maka ia cenderung pada persoalan-persoalan yang rasional. Tapi kalau hawa nafsunya yang menguasai dirinya, maka niscaya pasti akan terjebak dalam kehidupan materialisme dan hedonisme. Dan ini akan betul-betul akan menguras waktunya, akan mengikis kekayaannya sedemikian sehingga kalau ia tidak cepat-cepat bangkit dan keluar dari lingkungan itu akan menghancurkan dan membinasakan kesempatannya yang sangat besar itu. Dan kita bisa saksikan ya di masa kita saat ini. Begitu banyaknya anak-anak muda yang terjebak dengan kehidupan. Mereka larut dalam kehidupan malam. Mereka larut dalam narkoba. Mereka asyik dalam dunia materialisme. Mereka hidup berfoya-foya, bersenang-senang. Itu racun bagi manusia. Itu racun bagi masa muda kita. Kalau orang tua kita kaya, bukankah sebaiknya kekayaan itu dimanfaatkan di jalan yang benar, yakni apa? Berupaya mencari berbagai macam pengetahuan-pengetahuan, keterampilan-keterampilan yang akan menjadi modal dan bahan kita untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Tapi sebaliknya kita lihat begitu banyaknya anak-anak muda yang justru memanfaatkan secara negatif kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya. Dan orang tua yang tidak bijak pun itu membiarkan anak-anak mereka larut di dalam kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan material. Saya sendiri punya banyak teman yang seperti itu. Dan saya saksikan saat ini, mereka menyesal dan menyesal. Dan ini merupakan musuh yang paling besar di dalam proses perjalanan kehidupan manusia di dalam meraih kesuksesan duniawi maupun kesuksesan ukhrawi. Ya. Dan yang keenam adalah pengangguran.
Jangan sampai anak muda itu menganggur. Harus isi waktu dan kesempatannya itu dengan hal-hal yang positif. Ya, tidak bermakna bahwa mengisi masa kekosongan ini dengan kerja untuk mendapatkan uang, tidak mesti seperti itu. Hal-hal yang mengundang kreativitas, hal-hal yang membangkitkan atau menumbuh kembangkan pengetahuan kita, itu perlu. Dan kita isi waktu dan kesempatan itu dengan hal-hal seperti itu. Sekarang ini dunia sudah sedemikian mudah untuk mengakses begitu banyak informasi dan pengetahuan. Tapi kalau kita nggak punya tujuan juga, nggak punya metodologi dalam memilah dan memilih informasi, kita pun akan terjebak dalam berbagai macam keraguan yang kita sebut dengan hoax. Era sekarang adalah era hoax, dan itu lebih mengerikan dari masa lampau. Ia nampak seperti kebenaran, dan itu akan menjebak setiap manusia. Karena itu, saya menyarankan kepada diri saya sendiri terutama dan kepada adik-adik semuanya, sebelum memakan informasi, setiap informasi yang beredar di medsos atau di media-media mainstream, itu lakukan tabayun, lakukan konfirmasi sebanyak-banyaknya. Karena hoax itu tidak secara, misalnya ada berita, itu tidak mesti 100% berita itu salah. Hoax masa kini itu misalnya dalam satu lembar informasi mungkin hanya disisipkan 1-2 kata di dalamnya. Dalam satu paragraf mungkin hanya 2 kata yang hoax. Tapi di situ kata kunci. Salah dalam memahaminya, itu akan salah dalam keseluruhan. Jadi hoax itu jangan kita pikirkan totalitas paragraf itu omong kosong, tidak. Sekarang ini hoax sedemikian berat untuk dipilah, ya. Karena sedemikian canggih mereka di dalam memainkan kata-kata kunci tersebut. Yang kalau kita tidak punya pengetahuan, tidak rajin konfirmasi, tabayun, dan berdiskusi dengan yang lain, dan memanfaatkan pengalaman-pengalaman masa lalu, pengalaman-pengalaman orang tua dan orang-orang terdahulu, kita tidak mengambil ibrah sejarah, maka mungkin kita akan terjebak di dalam hoax, dan itu sangat berbahaya sekali. Mengapa orang-orang sekarang rajin menyebarkan hoax? Karena mereka tahu bahwa itu batu penghalang kemajuan suatu bangsa, suatu generasi muda. Dan itu memang dicipta oleh sebuah sistem penjajahan yang sedemikian canggih. Menghancurkan suatu bangsa, menghancurkan generasi mudanya. Menghancurkan suatu peradaban, menghancurkan generasi mudanya. Yaitu. Nah, faktor-faktor yang sekarang ini ingin saya sampaikan adalah apa faktor yang bisa memajukan dan menyempurnakan kaum muda. Yaitu disebutkan dalam berbagai macam sabda-sabda Imam Ali alaihissalam. Yang pertama, agama. Tentunya agama di sini bukan semua agama. Agama yang harus didekati secara rasional melalui pendekatan-pendekatan yang sistematis. Imam Ali misalnya di dalam khutbah pertama di dalam Nahjul Balaghah, beliau bersabda, ya, dasar dan awal agama adalah mengenal Tuhan. Kesempurnaan pengenalan kepada Tuhan adalah membenarkan dan meyakininya. Kesempurnaan keyakinan kepada Tuhan adalah menauhidkannya, dan kesempurnaan tauhid kepadanya adalah menyucikannya. Kesempurnaan penyucian kepadanya adalah menafikan sifat tambahan baginya.
Jadi yang pertama ditekankan Imam Ali dalam hal agama adalah pengenalan kepada Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dasar dan fondasi utama dalam setiap agama apapun, terutama Islam, adalah konsep ketuhanan. Tidak ada orang yang beragama tanpa percaya dan meyakini Tuhan. Karena itu, konsep dasar di dalam agama adalah konsep ketuhanan. Dan itu sangat penting. Itulah yang menafasi setiap pemikiran dan perbuatan dalam koridor keagamaan. Kalau konsep ketuhanan kita benar, kuat dan mendalam, maka seluruh pemikiran selanjutnya berkenaan dengan agama pun akan kokoh dan mendalam. Karena segala sesuatu dari Tuhan dan kembali kepadanya. Dan itu proses yang harus kita alami. Dan itulah agama. Agama tidak lain adalah mengenal sumber penciptaan dan kembali kepadanya secara sempurna. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua dari Tuhan. Kita semua berasal dari pengetahuan Tuhan. Karena pun kita harus kembali kepada Tuhan dengan pengetahuan. Kita dari pengetahuan dan kembali kepada pengetahuan. Kalau pengetahuan kita sempurna, maka kita pun kembali dalam keadaan sempurna. Karena itu penekanan terpenting dalam agama, kalau kita lihat begitu banyak hadis dari Rasulullah dan para ahlul baitnya, itu sangat menekankan pentingnya ilmu dan pengetahuan. Kita lihat orang-orang besar, ulama-ulama besar, para filosof besar, semuanya menekankan pentingnya pengetahuan. Karena apa? Karena hakikat manusia itu ada pada akalnya, yang membedakan dia dengan binatang. Dan kesempurnaan akal ada pada kesempurnaan pengetahuan. Jadi kalau ingin hakikat manusia itu sempurna, sempurnakan akalnya. Kalau ingin akalnya sempurna, sempurna pengetahuan rasional. Jadi seluruh pengetahuan-pengetahuan indrawi kita dan intuisi kita harus bermuara ke pengetahuan rasional. Sedemikian sehingga akal dapat menyempurna. Karena itu, salah satu syarat menariknya dalam agama Islam, salah satu syarat di dalam beragamanya seseorang, wajibnya orang beragama adalah aktifnya akalnya. Syarat pertama adalah akal, di samping balik. Jadi akal memainkan peran yang sangat besar dan fundamental di dalam kesempurnaan agama seseorang. Dan kesempurnaan agama seseorang kembali pada kesempurnaan dirinya dan hakikat. Yang semuanya itu, kata kuncinya adalah akal dan pengetahuan. Yang kedua adalah, yang perlu kita ketahui, komitmen dan profesionalisme. Masa muda, anak muda, bahkan semua manusia, tak terkecuali. Kenapa penekanannya pada anak muda? Karena kesuksesan seseorang dilihat pada masa mudanya. Itu penting. Di situ, kaum muda harus memiliki komitmen. Komitmen terhadap apa-apa yang dipandangnya baik. Apa-apa yang dipandangnya benar. Yang sebelumnya kebaikan dan kebenaran ini telah diproses, telah dicapainya melalui pendekatan yang rasional. Ya. Seluruh doktrin-doktrin keislaman dan keimanan harus dikaji secara rasional. Kita harus betul-betul meyakini secara argumentatif bahwa Tuhan itu ada. Kita harus betul-betul meyakini secara argumentatif bahwa kenabian itu ada satu kemestian. Kita pun harus meyakini secara argumentatif, secara rasional, bahwa pelanjut kenabian adalah sesuatu yang mesti dan harus
Dan kita pun harus meyakini secara argumentatif, secara rasional bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang lain. Jadi kematian dimaknai sebagai jembatan menuju kehidupan yang lain, yang lebih indah dan lebih luas. Sebelum hadirnya komitmen terhadap kebenaran dan kebaikan, jadi cara-cara untuk mengetahui mana yang benar, mana yang baik, kita harus melakukan cara-cara yang profesionalisme. Yakni suatu metode, suatu cara yang sudah teruji, yang telah digunakan oleh umumnya manusia yang larut di dalam penelitian, keilmuan, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan profesionalisme dalam meraih pengetahuan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang baik. Memang akal pada tingkat tertentu bisa memahami kebaikan. Tetapi rincian-rincian kebaikan selanjutnya itu dibutuhkan kajian-kajian, penelitian-penelitian yang profesionalis. Setelah hadirnya pengetahuan yang benar dan kita mengetahui mana yang baik dari yang buruk, maka perlu komitmen itu ditumbuhkan untuk apa? Untuk menjalani kehidupan berdasarkan kebenaran dan kebaikan. Tanpa ada komitmen, orang juga nggak bisa melakukan itu. Karena itu kita bisa lihat di dalam masyarakat kita, dalam sejarah, begitu banyak orang yang alim, tapi karena dia tidak memiliki komitmen, maka pengetahuannya hanyalah pengetahuan, ilmunya hanyalah ilmu. Perlu komitmen dan profesionalisme itu sangat ditekankan. Karena itu Imam Ali di dalam hal ini menarik, ya, di dalam kalimat kisornya nomor 22 dikatakan qaimatu kulli imri'in ma yuhsanu, ya. Nilai setiap manusia itu apa? Terletak pada apa-apa yang dipandang yang baik. Tentunya apa-apa yang dipandang yang baik itu memang ya tergantung pada meteorologinya. Jadi ada orang memandang persoalan A baik, ada manusia memandang persoalan B ini baik, ada manusia yang lain memandang persoalan C itu baik. Dan nilai manusia terletak pada apa-apa yang dipandangnya baik. Nilainya kamu di situ, nilai kita di situ. Karena itu untuk meraih semaksimal mungkin kebaikan yang terbaik, puncak kebaikan itu dibutuhkan profesionalisme. Dan itulah kampus, itulah sekolah. Secara formal seperti di dalam meraih kebenaran formal itu dibutuhkan langkah-langkah yang sudah teruji. Kemudian poin ketiga yang perlu kita ketahui di dalam meraih kesuksesan di masa muda adalah yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas, inovasi itu tanda kesuksesan, ciri kesuksesan. Orang yang sukses pasti kreatif. Dan untuk menambah kesuksesan seseorang perlu inovasi-inovasi. Karena itu kita lihat teknologi apapun yang berhubungan dengan pengetahuan, itu kalau tidak ada inovasi-inovasi di dalamnya itu akan tertinggal. Tapi kreativitas dan inovasi lagi-lagi membutuhkan pengetahuan. Karena itu tidak bisa dipungkiri. Kalau kita melihat negara maju saat ini, budget terbesar yang dialokasikan oleh suatu negara yang maju itu
pada penelitian ilmiah. Karena ia mengetahui untuk sukses di dunia harus dengan ilmu. Itu nggak bisa dipungkiri. Untuk sukses di akhirat pun harus dengan ilmu. Dan untuk sukses keduanya pun harus dengan ilmu. Intinya kesuksesan dan keilmuan adalah saudara sekandung yang tak terpisahkan. Ingin sukses, ilmu. Itu kata kunci. Karena itu negara maju betul-betul mengalokasikan dananya untuk biaya-biaya penelitian, untuk kerja-kerja penelitian. Karena dari situ muncul inovasi-inovasi. Dan inovasi ini itulah yang menggerakkan manusia menuju kesuksesan yang tak terbatas. Jadi kalau ada kemandegan dalam inovasi, berarti kemandegan dalam penelitian. Di situ tidak ada kreativitas. Orang dikatakan kreatif biasanya ditandai dengan munculnya inovasi-inovasi baru dalam pemikirannya atau dalam perbuatan. Sekali lagi bahwa kreativitas dan inovasi bertumpu pada pengetahuan. Masa muda dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meraih pengetahuan yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Manfaatkan semaksimal mungkin. Mumpung muda harus menuntut ilmu. Begitu harus semboyannya harus seperti itu. Bukan mumpung muda, mari berfoya-foya. Salah itu. Itu kehancuran. Mumpung kita masih muda, masih kuat, dan punya semangat yang tinggi, manfaatkan itu untuk meraih pengetahuan yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya. Karena itu adalah kunci kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di balik semuanya itu, untuk meraih kesuksesan itu, meraih pengetahuan, kita membutuhkan program-program yang tersusun secara rapi dan sistematis. Mana yang pertama kita lakukan, setelah itu langkah berikutnya secara sistematis. Karena kalau tidak sistematis, itu tidak produktif. Produktivitas itu ada pada sistematika yang teruji. Misalnya untuk menghasilkan suatu produk tertentu yang berkualitas, itu biasanya dilihat dari sistematikanya, dilihat dari proses-proses bertahap sampai munculnya produk tersebut. Jadi kalau proses-prosesnya itu problem, itu pertama, itu akan membuang waktu, dan kedua, tidak menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Karena itu, penyusunan program dalam kehidupan kita, apa yang harus pertama kita lakukan, setelah itu kedua, ketiga, dan seterusnya, itu perlu betul-betul dipikirkan dan dimusyawarahkan, didiskusikan, mengambil pelajaran-pelajaran yang lampau, dan mengambil pelajaran-pelajaran orang-orang yang sukses, bagaimana mereka meraih kesuksesan, untuk kemudian kita ramu program-program itu dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Dan bagaimana kita betul-betul memanfaatkan waktu dan kesempatan semaksimal mungkin. Kalau orang Barat menyatakan waktu adalah uang, kita katakan waktu adalah pengetahuan. Kapitalisme menyatakan waktu adalah uang. Tapi kemanusiaan yang lebih tinggi itu menyatakan waktu adalah pengetahuan. Karena pengetahuan adalah makanan akal, dan akal adalah hakikat manusia. Tanpa pengetahuan, akal tidak sempurna. Tanpa kesempurnaan akal, manusia tidak sampai pada hakikatnya yang paling dalam. Dari semua itu, poin selanjutnya sudah pasti. Perlu menimba ilmu, menimba pengetahuan sebanyak mungkin, karena itu kunci suksesan. Dan selanjutnya, poin selanjutnya yang paling penting adalah bekerja keras.
Laisa lil insan illa ma sa'a. Itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Orang sukses, yang pertama kemampuannya di dalam menyusun program, memanfaatkan waktu, dan bekerja keras. Gak ada orang sukses yang tidak bekerja keras, itu menggosok. Hilangkan hayalan kita bahwa kita tiba-tiba akan mendapatkan uang sebanyak, misalnya sebanyak apa yang kita inginkan dari langit, tiba-tiba turun dari langit. Itu hilangkan hayalan kosong seperti itu. Apa yang Anda dapatkan itulah hasil kerja keras Anda. Apa yang Anda dapatkan itulah hasil usaha Anda. Islam mengajarkan kerja keras, setelah itu tawakal dan doa. Tawakal tidak ada hubungannya dengan kita menafikan kerja keras. Justru semakin keras kita tawakal, semakin besar kita tawakal, itu menegaskan bahwa semakin keras kita pun bekerja. Kerja, tawakal, dan doa itu merupakan kata kunci dan saling berhubungan satu sama lain. Yang terakhir, poin terakhir yang sangat penting adalah ketenangan jiwa. Walaupun kita punya program yang luar biasa, punya semangat yang berapi-api, punya kesempatan yang emas, tapi kita tidak punya ketenangan jiwa. Kita stres setiap hari, maka mustahil kita bisa menjalankan program-program yang telah kita susun, mustahil kita bisa bekerja secara baik dan profesional, sehingga menghasilkan suatu hasil, suatu output yang kita inginkan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Puncak ketenangan yang bisa dicapai oleh manusia adalah Tuhan, mengingat Tuhan. Karena ialah realitas yang maha sempurna. Jadi semakin orang mendekatkan diri kepada Allah, yang merupakan puncak kesempurnaan, semakin sempurnalah ia. Ya. Kalau kita lihat orang-orang dahulu, jangankan, kita lihatlah para nabi. Kenapa itu nabi? Kenapa nabi sukses? Kenapa orang-orang yang mengikutinya sukses? Itu karena senantiasa mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan, yang dalam bahasa agama disebut dengan ketakwaan. Jadi ketakwaan itu pada hakikatnya adalah membentengi manusia, menyelimuti manusia, supaya potensi-potensi yang Allah berikan kepadanya untuk sempurna dan sempurna terjaga dengan baik. Kita sholat, puasa dalam ajaran agama, itu sebenarnya dalam rangka menjaga potensi kita supaya tetap terjaga dan tidak rusak. Dan kita melihat begitu banyaknya manusia yang tidak beragama, yang memiliki potensi yang luar biasa, tapi karena dia tidak memiliki ketakwaan, maka yang ada hanyalah kehancuran dan kebinasaan. Mereka sukses, tapi setelah itu mereka binasa, mereka hancur. Puncak kemuliaan, puncak kehormatan yang misalnya dicapai itu dalam waktu yang singkat bisa sirna tanpa penjagaan itu. Jadi ketakwaan itu menjaga potensi dan apa-apa yang telah kita capai dengan kerja keras. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang merugi. Kita sudah berusaha keras, profesionalisme, percaya diri, dan memiliki komitmen, tapi pada saat yang sama setelah kita melihat hasilnya, ternyata kosong. Kehidupan menurut agama bukan hanya di dunia ini. Kehidupan yang sesungguhnya, yang abadi adalah kehidupan akhirat. Kita bekerja keras di dunia ini pada hakikatnya menurut agama, bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Kata Imam Ali, ad-dunya masra'atul akhir. Dunia adalah kebun akhirat. Karena itu bekerja keraslah.
Bercocok tanamlah supaya kita mendapatkan buah hasilnya di akhirat. Kalau kita tidak bercocok tanam, apa yang kita harapkan? Menimba ilmu, menimba pengetahuan, sukses dalam kehidupan bermasyarakat, dalam bernegara, interaksi dengan manusia baik, sukses di dalam meraih kreativitas dan inovasi yang juga akan menguntungkan bagi manusia yang lain, itu pada hakikatnya harus kita niatkan untuk kehidupan akhirat kita. Di dalam satu hadis dikatakan, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling besar manfaatnya bagi manusia yang lain. Kita harus menempatkan diri kita dalam jalur-jalur di mana kita bisa dimanfaatkan oleh manusia. Baik dari aspek agama maupun dari aspek ilmu pengetahuan duniawi. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pengetahuan agama adalah pengetahuan tertinggi. Raih itu. Kalau kita cocok dengan kehidupan, cocok dengan pengetahuan agama, raihlah setinggi-tinggi. Karena kalau orang memanfaatkan pengetahuan kita, kita menjadi orang yang termasuk orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan kita telah mencapai kebaikan yang tertinggi itu. Saya pikir demikian saja. Terima kasih atas segenap perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ceramah dan wejangan-wejangan yang cukup memiliki banyak dimensi, multidimensional. Sebagaimana kita lihat kepada Imam Ali, seorang sosok manusia multidimensi. Saya mau menyimpulkan ceramah dari Ustadz Adlani, tapi saya takut mereduksi esensi apa yang dimaksud oleh Ustadz Adlani, mengurangi apa yang dia maksud. Karena penyampaiannya begitu padat, singkat, dan setiap kalimat-kalimatnya itu berbeda antara satu yang lain. Tapi ada beberapa poin-poin yang mungkin bisa sedikit menyederhanakan. Izinkan saya menyebutkan kesimpulan-kesimpulannya. Awalnya ada kalimat dari Ustadz Adlani bahwa kesempurnaan akal adalah kesempurnaan pengetahuan. Beliau juga mengatakan nilai manusia adalah apa yang dipandangnya baik. Di awal juga, dimensi awal dari penyampaian oleh Ustadz Adlani adalah dimensi irfani, melihat manusia sebagai alam kubro atau alam besar yang memiliki segenap potensi-potensi yang ada di alam semesta ini. Nah, ada 6 faktor poin yang sempat saya catat. Pertama, seorang pelajar atau pemuda tidak boleh merasa rendah dan tidak percaya diri. Mungkin ini persoalan kita yang cukup menghantui pemuda kita atau pelajar di mana saja. Karena merasa rendah mungkin membuat kita bersikap antisosial dan tidak mau menunjukkan, menampakkan apa yang kita maksud kepada orang lain. Dan ini sangat penting bagi kita sebagai pemuda. Kemudian yang kedua, berlawanan dengan itu, kita biasa sudah merasa percaya diri dan tidak merasa rendah, tapi justru berlebihan. Kita justru merasa angkuh karena sudah memiliki mungkin ilmu yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, atau bahkan agama yang tinggi, akhlak atau atau makom-makom yang tinggi menurutnya. Kemudian ketiga, keraguan. Manusia pemuda khususnya harus merasa yakin terhadap apa, meskipun dari keyakinan itu dilalui oleh keraguan-keraguan. Kemudian poin keempat adalah bagaimana kita mengenal diri kita melalui siapa kawan kita, siapa sahabat kita. Kalimat-kalimat yang terkenal bahwa ketika kita bergaul dengan penjual parfum, kita akan terciprat baunya. Dengan pandai besi, kita akan mendapat
sedikit bau-bau juga dari besi gitu, atau mendapat keahlian, ada sisi-sisi dari siapa yang kita temani akan terpengaruh. Sebagaimanapun orang itu kuatnya membentengi dirinya. Yang kelima adalah mengikuti, kita tidak harus menjaga, mengkontrol hawa nafsu kita secara berlebihan dan tidak juga mematikan secara totalitas, tetapi memanfaatkannya dengan baik. Kemudian yang terakhir, poin terakhir adalah dimensi yang harus dijaga. Karena manusia memiliki dimensi ukhrawi, maka dimensi duniawinya, yaitu manusia atau pemuda tidak boleh nganggur atau berhenti, tidak memiliki pekerjaan, aktivitas atau kegiatan. Saya kira itu poin-poin yang penting. Selainnya beliau menyampaikan pentingnya kita beragama secara rasional. Masih banyak dimensi-dimensi lain. Sebagaimana kita ketahui, Imam Ali saking memilikinya dimensi yang begitu luas, dari kelompok manapun itu dia dicintai. Tidak hanya dari kelompok tertentu. Kita melihat misalnya di penulis Kristen di Timur Tengah bernama George Jordak, menulis buku khusus untuk Imam Ali. Kita melihat juga peneliti Sufi besar, Jalaluddin Rumi, menuliskan di nisannya perkataan Imam Ali, yaitu an-nasu niyamun iza matu intabahu. Ketika manusia itu tidur ketika hidup, tertidur lelap, tetapi ketika mati dia baru tersadar. Betapa ini dari orientalis Jerman, dari penulis Kristen Timur Tengah, sangat terinspirasi dari dia. Bahkan dari hampir seluruh kelompok-kelompok tasawuf itu sangat memiliki hubungan yang erat dengan Sayyidina Ali alaihissalam. Begitu tingginya makom dan kedudukan, keutamaan-keutamaan dari Sayyidina Ali. Mungkin itu dari kesimpulan dari saya. Mohon maaf karena waktu yang tidak memungkinkan untuk membuka sesi tanya jawab. Semoga teman-teman bisa mengambil ibroh dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Adlani dan Syekh Hamid Trisatusi. Karena itu, kenapa kita mengambil tema kreativitas, supaya teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa mencarinya sendiri, menelitinya sendiri, dan menghasilkan kreativitas yang baru. Kemudian masuk ke acara selanjutnya. Mungkin kita masuk, ada satu penampilan khusus dari saudari kita, yaitu pentas ini atau pembacaan puisi yang khusus dipersembahkan dalam acara yang penuh berkah dan mulia ini. Kita persilakan kepada saudari untuk menampilkan pentas kesenian yang dipersembahkan untuk acara yang penuh mulia ini. Kepada siapa? Lutfia Humayroh, apakah sudah siap? Insya Allah sudah. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Pemimpin. Karya Ismail Aji Fauzi. Ya Ali, kelahiranmu adalah suatu kemuliaan. Lahir di dalam Ka'bah. Saat lahirnya, dikumandangkan azan iqomah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Amirul Mukminin, kau adalah hujjatullah. Kau adalah wahsy Allah. Kau adalah pemimpin setelah Rasulullah. Wahai milik Zulfikar, engkau sangat
garang di waktu perang. Engkau sangat gagah akan kebenaran. Kau seperti singa padang pasir. Wahai sang pahlawan Khandaq, wahai sang pahlawan Khaybar, wahai sang pahlawannya pahlawan. Kau sangat dikagumi oleh kawan dan lawan. Wahai kekasih Allah dan Rasul-Nya, kau adalah kunci pintu ilmu nabi. Kau sangat alam dalam keilmuan. Dan kau sangat bijak dalam mengambil keputusan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudari Lutfiah Humairah yang bacakan puisi yang begitu indah dan menyentuh. Ya. Kemudian lanjut saja, mungkin bagian Indonesia bagian tengah sudah masuk waktu zuhur. Mohon maaf, tapi kita lanjut bagian terakhir, yaitu bagian doa yang akan dibacakan oleh Ustadz kita. Apakah Ustadz Abdullah Baik sudah hadir bersama kita? Sepertinya beliau belum ada. Kalau begitu, mohon maaf maaf Ustadz Muhammad Adlani? Ya. Boleh membacakan doa untuk kita bersama, doa penutup. Oke. Demi keberkahan acara kita. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita fokus dulu sejenak untuk menghadirkan hati kita sedemikian sehingga apa-apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala segera diijabah olehnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna wa'fu 'anna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma tahhir qulubana min kulli dhanbin syirkil khafi qabla mautina. Allahumma akhrijna min kulli syarrin akhrajta minhu Muhammad wa ala Muhammad. وادخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآله. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا نورا في بصرنا وبصيرة في ديننا ويقينا في قلبنا وإخلاصا في عملنا وسلامة في ديننا وواسعة في رزقنا وبركة في حياتنا وعافية في جسدنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. يا مقلب القلوب
ثبت قلوبنا على دينك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيه سر المستودع فيها. الفاتحة قبلها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih Ustadz atas bacaan doanya. Kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta dan pihak-pihak yang terlibat pada acara yang penuh berkah dan mulia ini. Utamanya kita berterima kasih kepada DKM yang telah menyempatkan kita membuat acara ini, para peserta yang telah hadir menyempatkan waktunya, dan para pemateri Ustadz Muhammad Atlani. Terima kasih telah menyampaikan materi yang begitu bermanfaat bagi kita semua. Demikian, namun sebelum kita tutup acara ini, mari kita mengaktifkan kamera untuk mengabadikan momen kita di pagi hari ini. Mohon kepada para partisipan untuk mengaktifkan kameranya. Kita screenshot pada admin, silakan. Ya, silakan yang belum diaktifkan, silakan dinyalakan kameranya. Bagaimana admin? Oke. Oh iya, terima kasih kepada admin. Sekali lagi kita berterima kasih kepada semua pihak yang kita tidak bisa sebutkan satu-satu. Mari kita tutup acara kita dengan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Muhammad wa ala Muhammad wa ali Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih Ustaz Tony. Sama-sama Ustaz Hashim. Insyaallah. Insyaallah. Kesempatan yang lain kita bisa ngerepotin lagi ya. Siap Ustaz. Fi khidmatikum insyaallah. Allah maskurin. Oke, saya pamit dulu semuanya. Terima kasih semuanya, khusus kepada moderator dan Pak Wahyu Hidayat. Insya Allah ketemu lagi. Kok pakai masker terus, Pak Wahyu? Ikhtiatnya terlalu tinggi. Masalahnya selain Pak Wahyu di situ ada pasukannya lagi. Oh, saya pikir di ruang tersendiri. Oke. Mantap protokolernya. Oke. Ada jin. Pamit semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz. Oke, Pak Fadil. Ya, Fadil, makasih Fadil ya. Bagus. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Bisa berjalan lancar. Wah, ini Pak Juber, kau enggak pernah tampil nih Juber. Kak, ini kamu suruh pantau motornya. Kalian di Ya. Terima kasih semua kehadirannya Ustaz, para asatidz dan rekan-rekan mahasiswa. Enggak.